Hai semuanya, kali ini Mimin akan membawakan alur cerita Donghua yang berjudul Perfect World. Oh iya, Mimin ingetin lagi ya bahwa konten ini full spoiler. Tanpa lama-lama lagi, yuk langsung aja kita masuk ke isi ceritanya. Melanjutkan dari cerita sebelumnya, Siho mengerutkan keningnya. Dia berjalan melingkar di sekitar altar sambil merasa agak gelisah. Tempat ini cukup aneh dan tidak normal. Apakah ini untuk kebaikanmu? Ucap Siho bertanya dengan lembut terhadap adik laki-lakinya. Ini adalah jalanku. Dao saya bukanlah sesuatu yang bisa kamu mengerti. Cepat dan pergi agar tidak ada yang tahu bahwa kamu ada di sini. Ucap Kinhao berkata dengan acuh tak acuh. Apakah altar ini dapat terhubung ke alam yang lebih tinggi? Ucap Siho bertanya. Tentu saja bisa. Ucap Kinhao menjawab dengan singkat. Setelah perbincangan singkat itu, Siho berbalik dan meninggalkan Kinhao. Siho kembali ke wilayah gurun dan menggunakan altar leluhur istana kekaisaran untuk langsung tiba ke desa batu. Setibanya di desa batu, dia bertemu dengan kedua orang tuanya. Kamu mengatakan bahwa dia kembali ke Gunung Abadi, ucap si Ziling mengerutkan kening. Alis indah Qin Yining juga mengerinyit. Dia secara alami tahu apa yang coba dilakukan putra keduanya. Ini benar-benar mungkin baik untuk pertumbuhannya. Hanya saja jika dia terus seperti ini, dia akan memiliki hubungan yang tidak dapat dipisahkan dengan Gunung Abadi lagi. Ayah dan ibunya telah tinggal di desa batu selama periode waktu ini. Bagi mereka ini adalah tanah yang sangat indah dan tempat yang penuh dengan kebahagiaan. Siho tinggal di desa selama beberapa hari dan setelah beberapa hari dia pun akan pergi. Namun sebelum itu, ayah dan ibunya memberitahunya tentang keadaan adiknya Kinhao. Dia harus tinggal di sana untuk menjadi yang paling kuat yang dia bisa, ucap Qin Yining. Kenapa begitu? Ucap Siho bertanya. Dia tidak terlalu jelas tentang detail mengenai rencana ini. Ini akan memakan waktu untuk menjelaskan. Ini melibatkan rahasia yang cukup besar, ucap Qin Yining. Dia perlahan mulai memberitahu Siho tentang detailnya. Gunung Abadi memiliki tulang yang misterius dan tak terduga. Itu telah disegel dan tidak pernah disentuh, ucap Qin Yining mulai menjelaskan. Ada tulang seperti itu, ucap Siho tercengang. Dia belum pernah mendengar hal seperti itu sebelumnya. Tulang itu tidak dihasilkan dari tubuh klan Qin. Ketika Siho mendengarnya sampai saat ini, dia secara alami bisa menebak beberapa hal. Dia sedikit kagum bahwa di dalam wilayah misterius yang menutupi 90% dari alam yang lebih tinggi, tempat di mana bahkan master sekte yang kuat tidak bisa masuk, sebenarnya ada jenis tulang semacam ini. Daerah yang luas dan tidak berpenghuni itu benar-benar misterius dan menakutkan, dan itu terlalu berbahaya, ucap Qin Yining berkata sambil menghela nafas. Lupakan orang lain. Dewa Surgawi Abadi hampir mati ketika dia hampir masuk untuk waktu yang singkat. Seketika pikiran Siho terkejut saat dia mendengar kata-kata ini. Tempat di mana kengerian dan bahaya hidup berdampingan mengandung peluang luar biasa. Ketika saya melahirkanmu dan alam yang lebih tinggi menemukan bahwa kamu memiliki tulang makhluk tertinggi, mereka merasa bahwa ini adalah kesempatan. Bahwa mungkin saya dan garis keturunan ayahmu bisa memelihara tulang itu. Lanjut Qin Yining. Tidak mungkin tulang sekuat itu bisa langsung ditransplantasikan ke tubuh Siho. Itu harus dilakukan dengan sangat lambat sehingga dia bisa terus beradaptasi dengannya. Darah pada tulang itu telah dimurnikan ke dalam tubuh Kinhao pada saat kelahirannya. Sejak kelahirannya semuanya berjalan lancar. Darah di tulang itu telah sepenuhnya diserap oleh Kinhao. Dan mereka saling memelihara satu sama lain. Namun masalah ini terkait terlalu banyak. Dewa Surgawi Abadi takut tulang itu akan melepaskan fluktuasi yang menarik perhatian ahli alam lain yang lebih tinggi. Jadi dia menyimpan Kinhao di alam bawah. Siho membuka mulutnya dan ingin mengatakan sesuatu. Apa yang sebenarnya diinginkan oleh Dewa Surgawi Abadi? Gumam Siho. Dewa Surgawi Abadi hanya menginginkan simbol pada tulang itu. Hanya saja dia tidak bisa mendapatkannya. Jika Kinhao menggenggamnya di masa depan, dia bisa berbagi informasi tulang yang terkandung dengan Dewa Surgawi, ucap Qin Yining. Jika seperti itu maka saya sedikit lebih nyaman, ucap Siho mengangguk. Satu-satunya hal yang dia masih merasa tidak nyaman adalah apakah transplantasi tulang itu akan benar-benar berhasil. Jika tidak, Kinhao mungkin tidak akan bisa mengatasinya dan akan hancur. Saat ini tulang itu terletak di antara alam yang lebih tinggi dan lebih rendah dalam kehampaan. Menurunkan proyeksinya hari demi hari agar sesuai dengan Kinhao. Itu akan benar-benar turun. Akankah seseorang dari alam yang lebih tinggi akan datang? Ucap Siho bertanya. Naik itu gampang, tetapi turun itu susah. Tidak ada cara bagi Dewa Surgawi untuk turun dan dia hanya bisa berkomunikasi melalui altar, ucap Qin Yining. Terlepas dari apakah itu Siho atau Kinhao, mereka berdua adalah anak-anak mereka. Jika salah satu dari mereka dalam bahaya, mereka akan segera merasa khawatir. Demi tulang, apakah layak mengambil resiko seperti itu? Ucap Siho berkata dengan lembut.
Ini mungkin tulang kehidupan abadi. Jika seseorang membongkar rahasianya, mereka mungkin menemukan cara untuk mendapatkan kehidupan abadi. Ucap Qin Yining menjawab pertanyaan Xiao. Seketika Xiao mengingat bahwa setelah pertempuran besar berakhir terakhir kali, Dewa Surgawi Abadi menderita luka yang sangat serius dan hampir mati di alam yang lebih tinggi. Bagaimana dengan keberadaan abadi itu? Ucap Xiao bertanya kepada orang tuanya. Saya tahu Anda ingin tahu tentang ini. Ucap Qin Yining. Keberadaan abadi sangat kuat seperti yang diharapkan. Itu menimbulkan kekacauan besar setelah naik dari selatan ke utara, bertempur di sepanjang jalan dan menimbulkan badai besar. Dia memiliki karakteristik abadi. Meskipun dia menderita luka serius, dia memaksa jalan ke depan dan membunuh dua musuhnya sebelum akhirnya dipaksa masuk ke area misterius. Xiao tercengang. Bagaimanapun keberadaan abadi itu sangat kuat. Hanya sekarang akan sulit baginya untuk hidup. However, kamu harus berhati-hati jika kamu ingin pergi ke alam yang lebih tinggi. Ucap Qin Yining memperingatkan. Hari ini si Ziling dan istrinya diselimuti kekhawatiran. Takut Qin Hao mungkin tidak dapat menopang tulang abadi itu dan akibatnya akan terluka. Mereka sangat mencintai dan menyayangi kedua putra mereka. Ayah, ibu, kalian berdua harus pergi dulu. Jika saya meninggalkan dunia ini, saya akan mengunjungi Anda untuk mengucapkan selamat tinggal. Ucap Xiao. Dia mengerti perasaan orang tuanya dan menyuruh mereka bergegas untuk menjaga Qin Hao. Anakku, kita juga akan pergi ke alam yang lebih tinggi. Kami tidak akan berpisah. Seluruh keluarga kita akan bersatu kembali. Ucap si Ziling. Namun tidak mungkin mereka naik bersama. Karena Xiao telah menjungkir balikan gunung abadi dan badai besar muncul. Klan mereka menanggung permusuhan besar terhadap dia. Ketika kita memasuki alam yang lebih tinggi, kita akan melepaskan diri dari klan Ying dan bergabung dengan Anda. Ucap Qin Yining. Ibu, kamu tidak perlu melakukan itu. Ucap Xiao menggelengkan kepalanya. Akhirnya pasangan itu berangkat ke wilayah misterius. Di istana surgawi pusat, Xiao tenggelam dalam kultivasinya. Aku perlu memperbaiki sebuah pil. Ucap Xiao. Alasan utama kota batu bisa menjadi sekuat hari ini adalah karena rahasia dalam yang paling penting, yaitu tentang formula pil kuno. Mereka dapat meningkatkan kekuatan seseorang dan memungkinkan untuk menembus batasan bakat alami mereka. Setelah dia pergi, negara batu harus memiliki kekuatan mutlak untuk melindungi dirinya dari segalanya. Kalau tidak, akan terjadi kekacauan besar. Beberapa hari kemudian terlihat Xiao duduk di dalam bidang obat dan menghirup aroma menyegarkan. Dia melihat obat-obatan spiritual yang berkilau dan gemerlap satu demi satu dan mulai merasa agak enggan untuk mengambilnya. Akhirnya dia menggunakan api dao untuk menghangatkan kuali obat perak dan mulai memperbaiki obat. Kuali perak besar mulai bersinar. Dan batang obat spiritual ditambahkan satu demi satu. Simbol-simbol di dinding kuali berputar-putar, melepaskan kabut tebal yang seperti energi abadi. Sungguh pemandangan yang menakjubkan. Ucap Qin Feng tercengang. Xiao menyempurnakan obat sambil memberikan petunjuk kepada Qin Feng tentang cara memperbaiki obat spiritual dan cara mengendalikan api. Setelah beberapa saat, wewangian tercium di udara. Kabut tebal melonjak membuat tempat ini agak tidak jelas. Xiao terus-menerus memasukkan obat-obatan. Banyak di antaranya sangat berharga. Tiba-tiba sebuah suara terdengar, dan cahaya warna-warni merah mewarnai seluruh langit merah. Seekor Phoenix darah melebarkan sayapnya dan terbang ke udara, menciptakan pemandangan yang sangat menakjubkan. Sial, dia menutupnya dan mulai memurnikan obat dengan api daunnya sendiri. Sehari kemudian, kuali berdering dan tutupnya sedikit terbuka. Cahaya kemasan berkedip dan energi berharga melonjak ke langit. 3 pil emas berguling-guling di dalamnya, terus-menerus menyerang dinding kuali seolah-olah mereka memiliki kehidupan. Mereka berkilau dan tembus pandang. Akhirnya berhasil. Ucap Xiao berteriak gembira. Dia mengeluarkan 3 wadah batu giok dan dengan cepat menyimpannya. Dengan ini pemurnian pil akhirnya berakhir. Dengan 6 pil emas dia bisa menyimpan 1 untuk dirinya sendiri, memberikan 1 kepada Qin Feng dan kemudian masih memiliki 4 yang tersisa. Ini akan cukup bagi negara batu untuk memiliki beberapa ahli tertinggi. Setelah membagikan pil obat itu, kemudian dia melakukan perjalanan ke negara api. Saat ini negara api masih mengalami konflik. Pertempuran masih dilakukan untuk gelar kaisar. Xiao tidak berpartisipasi. Dia juga tidak ingin ikut campur. Apakah Heaven Swirling Sparrow dan Kyongki masih hidup? Ucap Xiao bergumam pada dirinya sendiri sambil mengendarai kereta perang kuno dengan cepat melintasi langit. Saat itu ketika harta gunung muncul, 4 ahli hebat memperebutkannya. Dan mereka sangat kejam serta membantai semua hal dalam 100.000 li dan melahap semua orang di dalam area itu. Xiao benar-benar ingin menemukan 2 keberadaan jahat itu dan membunuh mereka. Dan bagaimana dengan Pisiu? Mungkinkah dia sudah mati? Ucapnya lagi dalam perjalanannya pada dirinya sendiri. Pisiu telah memakan lengan kakeknya saat itu. Dan Xiao ingin membalas dendam untuk kakeknya.
Dia telah melihat ke seluruh wilayah gurun dan bahkan mengirim yang lain keluar. Tetapi dia tidak mendapatkan hasil apapun. Aku harus pergi pada akhirnya, ucap Si Hao dengan lembut. Dia bergumam pada dirinya sendiri, merasa bahwa dia harus melihat tempat lain lagi. Di hari berikutnya, Si Hao kemudian memasuki alam dewa kekosongan. Dia menghancurkan dengan tinjunya, mengguncang dunia ini dan menyebabkan ruang di sekitarnya terdistorsi. Setelah itu Si Hao tiba di alam dewa kekosongan. Terlihat seseorang tanpa emosi saat dia menatap dengan tatapan yang berisi cahaya seperti pedang. Dia tidak asing dengan Si Hao. Si Hao bertanya pada orang itu. Namun sebelum selesai berbicara, orang itu langsung berkata, "Pertanyaanmu ini tidak memiliki jawaban. Anda harus menemukan solusinya sendiri." Setelah berbicara, seseorang itu menghilang. Alam dewa kekosongan sama seperti sebelumnya. Ada banyak orang di dalam sini setiap hari. Dan sekarang setelah bencana besar telah berlalu, kultivasi dunia telah berkembang. Si Hao berdiri di kejauhan. Dia menatap daerah sekelilingnya dan dia mulai bergerak. Dari tempat awalnya dia berdiri, dia membantai di setiap jalannya, menunjukkan keberaniannya di alam kekosongan dewa. Scene berganti di suatu sekte. "Cepat, kakak senior, kita harus pergi ke alam dewa kekosongan. Hal-hal luar biasa sedang terjadi," ucap seorang junior. "Apa itu? Mengapa kamu begitu bersemangat dan terburu-buru?" tanya kakak senior. Batu kecil telah muncul dan akan menjungkir balikan alam kekosongan dewa. "Semuanya, cepatlah dan masuki alam kekosongan dewa sehingga kalian semua bisa melihat apa yang terjadi." Si Hao telah muncul kembali dan keberaniannya tak tertandingi. Semua orang berkumpul bersama, memberitahu orang-orang di sisi mereka untuk mengamati acara besar ini. Alam kekosongan dewa ramai dengan aktivitas. Cepat dan lihat, tablet batu telah muncul lagi. Apakah dia mencoba menentang surga? Aku sudah menghitung. Sepanjang jalan dia menyerbu ke depan tanpa henti. Dan dia sudah memecahkan rekor beberapa lusin rekor. Tidak ada yang pernah melihat seseorang seperti ini, bertindak begitu kuat di sepanjang jalan, menyapu semua jenis catatan dan maju dengan gagah berani. Apakah dia mencoba untuk menantang surga? Ucap beberapa orang tercengang melihat Si Hao. Namun seketika orang-orang berteriak dengan kaget. Apa? Rekor Yao Yue dipecahkan begitu saja? Setelah mempertahankan rekor itu selama 1000 tahun, akhirnya itu bisa dikalahkan begitu saja. Ini menciptakan keributan besar. Yao Yue adalah seorang ahli yang memasuki alam dewa kekosongan 1000 tahun yang lalu. Vitalitasnya luar biasa, dan dia dikenal sebagai yang terbesar di tanah transformasi darah dan jalur surgawi. Ini jelas bukan rekor kecil yang bisa dia pecahkan. Namun Si Hao dengan mudah memecahkan rekor ini. Hari itu banyak orang mengunjungi alam dewa kekosongan, tidak sabar untuk menyaksikan aksi Si Hao. Mereka ingin melihat berapa banyak rekor yang akan dia pecahkan. Meskipun Si Hao kelelahan, dia tidak berhenti untuk beristirahat. Dia terus melanjutkannya tanpa rasa takut. Semua rekor yang dia pecahkan lebih mencerminkan potensinya. Ketika catatan-catatan ini muncul satu demi satu, mereka tampaknya telah menerima semacam wawasan. Saat mereka mengikuti di belakang Si Hao, mereka secara bertahap mulai memancarkan energi menakutkan surga yang meluap. Dan film pun berakhir.